kembali memperlihatkan sebuah hutan yang sangat indah. Ada seorang peneliti sendirian ingin mengungkapkan rahasia hutan tersebut. Dan ia terlihat senang memperhatikan burung yang sedang bertarung. Hingga salah satu burung itu terjatuh dan ternyata burung tersebut memiliki bangku layaknya habis dikendarai. Dan ternyata benar, ada prajurit daun yang bernama Nat sedang diserang oleh monster kegelapan. Ia pun mencoba kabur dari mereka hingga datang rekannya bersama pemimpin prajurit daun yang bernama Ronin. Mereka semua langsung mengalahkan monster kegelapan di sana. Tapi sayangnya Nat memiliki sifat keras kepala yang tak ingin diselamatkan olehnya, dan mereka berdua pun berpisah di sana. Scene berganti ke seorang gadis bernama Mary yang pergi menaiki taksi untuk bertemu ayahnya. Mereka berdua pun sampai ke rumah tua di tengah hutan. Dan saat ia masuk ke dalam, ada seorang peneliti tersebut yang ternyata ia adalah ayahnya. Ayahnya ini sangat tergila-gila dengan sosok manusia daun yang sebenarnya ia tak pernah melihat sama sekali. Mary juga memiliki hewan peliharaan bernama Ozzy, dan ayahnya juga mengantar Mary ke kamarnya untuk beristirahat di sana. Scene berlanjut ke prajurit daun. Mereka semua sedang pergi ke markas mereka di tengah hutan. Pemimpin mereka Ronin pun memasuki ke istana daun. Dan di sana ia bertemu dengan ratu hutan yang selalu dikelilingi oleh tumbuhan. Ronin pun memberitahu bahwa monster kegelapan semakin mendekat untuk membunuh sang ratu. Tapi pemilihan ratu baru sudah mulai dekat dan sang ratu harus mencari kuncup bunga untuk menjadikannya ratu baru. Berganti ke tempat yang sangat kumuh, memperlihatkan istana Raja Kegelapan Bogan. Ia juga memiliki anak bernama Dagda yang baru saja mengejar Nat untuk bisa mengetahui upacara pemilihan ratu hutan baru tersebut. Bogan pun mencoba memprovokasi anaknya untuk terus berupaya memperluas kekuasaan dirinya. Berlanjut ke upacara ratu baru akan dimulai. Nat pun kembali ke istana dengan burung barunya. Dan di sana ia meminta keluar dari pekerjaannya sebagai prajurit daun. Walaupun Ronin bersikeras menahannya, ia tetap ingin keluar untuk bisa terbebas dari tekanan. Upacara kini dimulai. Sang ratu keluar dengan kapalnya mengelilingi hutan dan disambut hangat oleh semua tanaman. Ia juga dikawal oleh Ronin sebagai pemimpin prajurit di sana. Scene berganti ke Mary yang mencari ayahnya. Dan ternyata ayahnya mencoba memperbaiki kamera untuk penelitiannya. Dan di sana ia menjelaskan bahwa ia berusaha melacak keberadaan prajurit daun yang sangat kecil, namun sangat susah ditangkap kamera. Dan Mary tak mempercayainya, serta ia ingin ayahnya melupakan semua hal itu dan kembali menjadi normal. Namun obrolan ia terhenti karena radar ayahnya mendeteksi hal aneh. Dan ayahnya itu pergi untuk mendatangi lokasi tersebut. Mary pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya dan kembali ke kota. Tapi Ozzy tiba-tiba berlari ke hutan dan Mary mencoba mengejarnya. Berlanjut ke ratu hutan. Mereka sedang pergi mendatangi tempat kuncup bunga. Di sana juga ada anak bunga yang ingin bercita-cita menjadi ratu hutan saat dewasa nanti. Sang ratu pun mendatangi kedua siput yang bernama Mop dan Grub untuk menanyakan kuncup yang sehat dan kuat. Namun justru ratu hutan itu tertarik dengan kuncup yang kecil. Ronin yang mengawasinya dari kejauhan menyadari ada monster yang bersembunyi. Dan ternyata tempat tersebut sudah diketahui oleh Bogan dan menyuruh seluruh monster menyerang mereka beserta sang ratu. Ratu pun disuruh lari dan dilindungi oleh beberapa prajurit, serta ia mencoba menolong anak bunga yang sedang dikejar oleh monster. Ratu pun mencoba mendatangi kapalnya, namun justru kapalnya mulai diserang oleh banyak monster. Pertempuran monster melawan prajurit daun pun tak terhenti. Jumlah monster terlalu banyak hingga membuat ratu hutan kabur dari sana sendirian. Dirinya juga dibantu oleh anak bunga mengalahkan monster.
dan ia berhasil kabur dari kejaran mereka. Serta Ratu pun kembali terbang bersama Ronin. Namun sayangnya Bagan bersama anaknya mencoba menyerang mereka di udara. Anaknya Dagda pun terkena serangan Ronin, begitu juga dengan Ratu Hutan yang terkena panah dan jatuh tepat ke arah Mary yang sedang mencari Ozzy. Hutan dan udara menjadi gelap karena bersedih melihat Ratu Hutan mulai sekarat. Ratu tersebut pun memberikan kuncup bunga ke Mary dan ia perlahan-lahan menjadi kecil seperti manusia daun. Ratu juga memberitahu Mary untuk mengantarkan kuncup itu ke Nimgalu sebelum para monster mengambilnya. Semua prajurit daun dan Ronin pun datang dan memberikan penghormatan terakhir ke sang ratu. Hal tersebut diketahui seluruh tumbuhan bahwa sang ratu hutan telah mati. Kini Ronin terpaksa harus menyelesaikan perintah terakhirnya, yaitu membawa kuncup ke Nimgalu bersama Mary. Di sana juga datang Mop dan Grub yang akan membantunya menjaga kelembapan kuncup. Mereka semua pun pergi dari sana bersama-sama. Scene berganti ke Nat yang sedang mengikuti perlombaan balapan burung. Namun ia justru memenangkan perlombaan tersebut hingga ia akhirnya dipukuli oleh Katak. Karena kesepakatannya adalah Nat harus kalah. Tapi tiba-tiba datang Ronin menyelamatkannya. Ia juga mengajak Nat untuk menyelesaikan misinya bersama-sama. Namun pembicaraannya didengar oleh Katak di sana. Berlanjut ke ayahnya Mary yang kembali ke rumah. Namun ia justru tak menemui Mary dan mendapat pesan terakhir darinya. Berlanjut ke Mary yang mencoba akrab dengan Nat. Tapi justru Nat membawanya terbang yang sangat liar hingga membuatnya takut. Mereka semua juga melihat sebagian hutan telah hangus karena kegelapan. Dan keberadaan mereka juga diketahui oleh banyak monster dan mencoba mengejarnya. Mary dan Nat pun tak sengaja terpisah dan jatuh ke bawah tanah. Namun di sana mereka tak sengaja bertemu dengan tikus yang mencoba memakan Mary. Dan mereka berdua diselamatkan oleh Ronin. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun Bagan masih tetap memperluas kekuasaannya dan ia telah membawa Katak ke sana. Bagan juga mengancam Katak untuk bisa mengetahui keberadaan kuncup. Berlanjut ke Mary dan teman-temannya. Mereka sedang ada di perjalanan hingga akhirnya mereka sampai ke tempat Nimgalu. Dan terlihat banyak sekali tumbuhan yang datang dengan keadaan panik karena sang ratu telah tiada. Di sana juga ada pemilik tempat tersebut yang bernama Galuh. Ia mencoba menenangkan semua tumbuhan di sana dengan lagunya. Dan Mary bersama teman-temannya pun bertemu dengan Galuh untuk mengetahui kelanjutan tujuan mereka. Di sana Galuh memberitahu bahwa kuncup harus dijaga dengan lembab dan disinari pada bulan purnama pada malam hari. Mereka pun melanjutkan misi barunya dan Ronin menyuruh Nat untuk menjaga kuncup sampai mekar. Namun Nat justru mengajak Mary pergi ke suatu tempat yang menenangkan. Dan mereka berdua pun mencoba menaiki rusa sambil menikmati keindahan hutan. Tapi tiba-tiba tempat Nimgalu diserang oleh Bagan yang mencari kuncup tersebut. Ia pun membawa Mop dan Grub yang menjaga kuncup serta Ronin tak berhasil mengejarnya. Ronin pun memarahi Nat karena tak bisa menjaganya dan mereka bertiga akhirnya bersama-sama mencoba menyelinap ke tempat Bagan untuk mengambil kuncupnya kembali. Mary pun mencoba menyarankan mereka mendatangi rumahnya untuk bisa melakukan penyamaran. Bagan di kerajaannya pun mulai menjalankan rencananya. Ia ingin kuncup itu mekar di dalam kegelapannya untuk bisa menguasai hutan. Berganti ke Mary dan kawan-kawannya. Ia mulai memasuki rumah ayahnya. Ronin dan Nat pun mencoba menggunakan kostum monster, namun Mary berusaha memanggil ayahnya, tapi ia tak bisa mendengar suara Mary.
Namun Ozzy anjingnya mencoba mengejar Mary yang telah menjadi kecil hingga akhirnya disadari oleh ayahnya. Dan ia mencoba menangkap mereka semua dengan penyedot debu. Namun sayangnya Mary tak sengaja tersedot dan ditangkap ayahnya. Dan ayahnya mengetahui Mary menjadi kecil dan ia pun tiba-tiba langsung pingsan. Mary kembali mendekati ayahnya dan memindahkan jarum payung di sana. Ia pun kembali ke teman-temannya untuk pergi ke kerajaan Bagan. Dan mereka semua sampai ke sana dengan kostum layaknya seperti monster. Mereka perlahan-lahan masuk tanpa diketahui semua monster. Namun di tengah perjalanan, Ronin terpaksa membuat rencana ulang. Dan dirinya sebagai pancingan agar Mary dan Nut mudah menemukan kuncup. Mereka pun memulai rencana tersebut. Dan mereka menemukan kedua siput bersama kuncupnya ditahan di bawah tanah. Mereka juga berusaha keluar dengan memanjat dinding di sana. Lalu Ronin terpaksa bertarung dengan Bogan di kerajaannya. Namun sayangnya Bogan mengetahui pencurian mereka dan menyuruh seluruh monster untuk mengejar Mary. Mereka semua pun berusaha kabur dari sana, namun tidak dengan Ronin yang mengorbankan nyawanya menghadapi seluruh monster. Mary dan kawan-kawannya berhasil kabur dari sana, namun tak dengan Ronin yang membuat mereka sedih. Mary dan teman-temannya pun mulai dikawal oleh prajurit daun lainnya dan menuju ke tengah hutan. Mereka semua kembali ke istana Ratu Hutan untuk menaruh kuncup agar bisa mekar. Dan benar saja, kuncup tersebut perlahan-lahan mekar dengan bantuan sinar bulan. Tapi sayangnya Bogan mencoba menghalangi sinar tersebut dan menyerang istana Ratu Hutan. Nut beserta prajurit daunnya tak tinggal diam. Mereka semua berkumpul untuk menyerang Bogan beserta monsternya dan menciptakan pertarungan hebat di sana. Mary juga ingin membantunya dan ia memiliki rencana untuk memanggil ayahnya datang ke tengah hutan. Ia pun bergegas pergi secepat mungkin. Lalu Bogan berusaha mendatangi istana Ratu Hutan untuk mengambil kuncup tersebut. Mary di sana masih mencoba memanggil ayahnya, tapi justru ia mengabaikan panggilannya karena ia pikir semua itu memang hanyalah imajinasi dirinya saja. Dan tiba-tiba ia menyadari jarum payung yang ditinggalkan Mary bahwa semua itu adalah kenyataan. Mary pun mulai dikejar oleh monster, namun Ozzy berhasil menyelamatkannya dan juga datang ayahnya. Mary pun mencoba membawa ayahnya ke istana Ratu Hutan, namun Bogan masih terus mendatangi istana. Dan ada prajurit daun yang melindunginya, tapi mereka semua kalah dari serangan Bogan. Dan saat ia ingin mengambil kuncupnya kembali, Ronin datang di sana dan kembali bertarung dengan Bogan. Mary dan ayahnya pun sudah sampai ke istana Ratu Hutan. Dan Mary langsung menyetel lagu kelelawar untuk memancing mereka dan hal tersebut pun berhasil. Seluruh kelelawar mengejar ayahnya ke dalam hutan. Ronin pun mulai terdesak dengan serangan Bogan. Tapi ia kembali diselamatkan oleh Nut bersama dengan prajurit daun lainnya. Serta seluruh kelelawar sudah tak menghalangi sinar matahari untuk membuat kuncup tersebut kembali mekar. Serta kuncup itu perlahan-lahan bersinar dengan disaksikan oleh seluruh tumbuhan di sana. Sinar tersebut menciptakan wujud Ratu Hutan sebelumnya dan menunjuk anak bunga sebagai penerus Ratu Hutan berikutnya. Dan Mary pun mendatangi Nut di sana. Tapi tiba-tiba tubuh Mary ingin berubah menjadi normal sesuai keinginan sang ratu baru. Dan mereka pun langsung melakukan perpisahan di sana. Ayahnya Mary kini bertemu dengan Mary yang kembali menjadi semula.
Hubungan mereka pun akhirnya kembali akrab dan saling memahami. Film ini diakhiri dengan Mary dan ayahnya yang sedang menggambar prajurit daun, dan Mary mendapatkan panggilan dari Nat untuk mengajaknya bermain. Dan Mary juga mengajak ayahnya untuk ikut bersenang-senang meneliti prajurit daun. Dan film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita epik 2013 yang satu ini, tentunya dari film ini kita mengetahui bahwa sebuah pekerjaan memang harus diselesaikan bersama-sama. Nah, jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.